Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih pada semangat? Semangat, Bu. Ya, semangat sekali ya Mbak Safira ya. Gimana Mbak Vira, Mbak Alifa, Mbak Erika, pada semangat nggak nih pagi hari ini? Semangat dong, Bu. Semangat, Bu. Oh iya, Asik. semangat semua ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Mbak Vira selaku kepala kelas untuk memimpin doa ya. Berdoa, dipersilahkan Mbak Vira dipimpin. Baik, Ibu. Sebelum melakukan pelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Mbak Vira. Oke, sebelum kita lanjut lagi, di sini Ibu mau ngecekin satu persatu nih. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Mbak Safira hadir? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Alifa hadir? Hadir, Bu. Mbak Erika hadir? Hadir, Bu. Ya, Mbak Vira hadir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah berarti hadir semua ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira coba tebak, ini benda apa? Kelihatan di kamera? Apa ini? Masker sama hand sanitizer, Bu. Ya, ini sekarang kalian punya nggak di rumah kalian masing-masing? Punya dong, Bu. Punya. Untuk sekarang, saat ini susah nggak dapetin benda-benda ini? Gampang, Bu, kalau Oh, sekarang. gampang. Kalau sekarang, terus pernah ngalamin susah nggak dapet benda-benda ini? Iya, Bu. Pas awal-awal pandemi itu susah banget buat ngedapetinnya. Oh, susah banget ya. Ada yang tahu nggak kenapa kok waktu awal-awal pandemi itu kok susah? Karena Karena banyak yang banyak yang mencari, membutuhkan, Bu. Bu. Iya, bener Mbak Alifa sama Mbak Vira. Jadi, karena banyak yang nyari, sedangkan persediaan masker sama hand sanitizer di toko-toko atau di apotek-apotek itu cuma sedikit, ya kan? Jadinya pada rebutan, terus susah dari didapatkan, ya kan? Oke, terus hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Oh ya, sebelumnya ada yang masih ingat? Minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Ayo, masih pada ingat nggak? Ya, pada lupa. Minggu lalu kita belajar tentang pelaku ekonomi, ya kan? Ya, jangan dilupakan ya. Oke, sekarang kita mau belajar tentang apa ya? Oke, kita lihat. Kita belajar tentang apa? Iya, jadi pada hari ini kita mau belajar tentang apa sih itu kelangkaan. Kan kita sering ya mendengar kata-kata langka, langka, kelangkaan gitu ya kan. Bahkan kita sering ya pernah mengalami kelangkaan. Nah yang kedua apa penyebab kelangkaan? Yang ketiga sumber daya apa saja sih yang bisa langka gitu kan. Terus bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Selanjutnya di sini tujuan pembelajarannya, jadi nanti intinya diharapkan teman-teman setelah belajar ini nanti bisa menjelaskan konsep kelangkaan itu seperti apa. Terus bisa mengamati tentang peristiwa kelangkaan, gitu ya. Nah, apa itu kelangkaan? Nah, coba lihat di sini. Nah, ini waktu seperti yang kita bahas tadi di awal-awal tadi ya, yang dijelaskan sama Mbak Alifah sama Mbak Vira tadi ya, kalau waktu awal-awal pandemi itu pernah terjadi susah kita dapat masker, susah kita dapat hand sanitizer karena apa? Karena banyak yang membutuhkan ya kan, sedangkan maskernya cuma dikit ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan peristiwa yang namanya apa? Kelangkaan. Oke. Terus selanjutnya, nah jadi konsep kelangkaan sebenarnya itu apa? Langka atau scare itu kondisi di mana kita tuh tidak punya cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Atau kelangkaan itu sering disebut dengan scarcity. Itu ya konsepnya ya. Oke, selanjutnya, lah kok bisa terjadi kelangkaan? Nah itu kok bisa? Kenapa ya? Nah, faktor penyebab kelangkaan yang pertama itu karena keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam atau jumlahnya itu
terbatas gitu ya. Contohnya dulu pernah ya kita mengalami kelangkaan bensin. Ada yang tahu nggak kenapa kok bensin bisa langka waktu dulu itu? Ada yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih nilai plus. Kenapa kok bensin bisa langka? Ayo, oke. Jadi bensin dulu itu bisa langka karena bensin itu kan dari minyak bumi gitu ya. Nah, minyak bumi itu awal-awalnya tuh karena dari apa? Endapan fosil, sedangkan fosil itu berjuta-juta tahun ya kan. Makanya itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan banyak yang membutuhkan. Makanya kok bisa terjadi kelangkaan ya kan. Sedangkan jumlahnya cuma sedikit ya. Terus selanjutnya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ya, nah jadi ini contohnya gambar di sini ada gambar apa? Ada gambar apa, Mbak Safira? Mbak Safira? Bencana, Bu. Banjir. Iya, banjir, benar. Kok bisa ada banjir ya? Nah, ini karena kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, ini contohnya banjir. Ketika hutan-hutan digunduli, terus ada penebangan liar, nah itu bisa mengakibatkan bencana banjir, ya kan? Sumber daya alam kan hutan termasuk sumber daya alam, ya kan? Oke, makanya itu bisa bikin kelangkaan. Nah, kelangkaan apa? Nah, ketika banjir, terus akan kekurangan air bersih. Nah, itu bisa terjadi kelangkaan air bersih, ya kan? Nah, selanjutnya di sini faktor berikutnya, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Nah, ini contohnya di masa-masa COVID kayak gini, kan nggak semua bisa jadi tenaga kesehatan ya. Sedangkan kita butuh banyak sekali tenaga kesehatan ya. Nah, karena keterbatasan kemampuan manusia ini mengakibatkan langka gitu ya tenaga kesehatan saat ini ya kan karena banyak yang meninggal karena COVID, sedangkan banyak yang membutuhkan tenaga kesehatan. Begitu. Terus selanjutnya peningkatan kebutuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, ini karena apa nih? Ya, karena manusia semakin banyak ya. Manusia makin banyak yang melahirkan, ya kan? Sedangkan sarananya cuman sedikit, sarananya tidak sebanding, ya kan? Nah, itu menyebabkan kelangkaan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya nanti bisa raise hand ya, atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Belum, Bu. Belum. Oke, lanjut ya. Nah, coba jika menjumpai kelangkaan, kira-kira perasaan kalian apa? Ada yang mau menjawab? Coba dipilih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Nomor 3, 6, Bu. Bu. Oh, kalau Mbak Alifa nomor berapa? 6, Bu. 6. Kalau Mbak Safira tadi nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, jadi beda-beda ya. Ada yang marah, ada yang sedih gitu ya. Oke, selanjutnya. Terus, kira-kira benda di bawah ini bisa langka nggak? Ada yang mau jawab? Tadi Mbak Fira, Mbak Erika belum menjawab. Boleh menjawab? Mbak Fira? Bisa, Bu. Bisa Kok langka. bisa langka? Karena jika peminatnya banyak, bisa menjadi langka, Bu. Iya, 100 ya. Oke, udah pada paham ya berarti ya. Nah, coba nih. Ini Ibu yakin pasti pada kenal Siska Kol ya. Iya, siapa sih yang nggak kenal Siska Kol? Nah, itu kan terkenal kayak semua yang dia inginkan tuh selalu tercapai gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kelangkaan. Kira-kira orang-orang kaya atau contohnya seperti Siska Kol dan miliuner-miliuner yang lain, itu kira-kira bisa mengalami kelangkaan nggak? Coba didiskusikan. Coba ada yang salah satu menjawab? Bisa, Bu. Bisa. Kok bisa Mbak Alifa? Iya, jadi memang bisa ya. Contohnya ketika di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, di masa pandemi seperti ini, stok oksigen itu sangat sedikit ya. Sedangkan banyak yang membutuhkan dan itu bisa terjadi kelangkaan ya kan. Nah, sedangkan rumah sakit itu juga sedikit sekarang ya. Maksudnya
tidak menerima banyak pasien karena sudah terlalu over ya kan, pasien-pasien COVID-nya merajalela, sehingga ketika ada satu kasus di situ ada orang yang kaya raya tapi kekurangan oksigen dan butuh tabung oksigen, sedangkan di daerah tersebut mengalami kelangkaan oksigen. Nah, meskipun dia punya uang banyak, tapi kalau memang benda tersebut persediaannya tidak banyak atau tidak ada, maka dia akan mengalami kelangkaan, ya kan? Jadi kurang benar ya ketika orang berpikir uang itu segalanya. Enggak ya? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang bisa menjawab, kira-kira apa nih yang udah kita dapatkan materi pada hari ini? Kita bahas tentang apa? Tentang kelangkaan, Bu. Iya, benar. Tentang kelangkaan ya. Nah, terus apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menjawab? Luar biasa, Bu. Luar biasa, tetap semangat ya. Oke. Nah, sekarang ini Ibu ada tugas, nanti silahkan anak-anak membentuk kelompok dengan teman-temannya. Nanti dari presensi 1 sampai presensi 4, nanti kelompok 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi satu kelompok ada 4 anggota. Nah, ini tugasnya. Coba diamati ya yang ada di sekitar anak-anak. Jadi diskusikan dengan kelompokmu tentang kasus kelangkaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu ya. Mengapa dan bagaimana kok kelangkaan itu bisa terjadi. Terus tulis hasilnya dalam selembar kertas, kemudian presentasikan minggu depan ya. Gitu ya. Udah pada ingat semua ya? Oke? Oke, jadi tugasnya ini. Jangan lupa nanti bisa sambil membaca modul yang udah Ibu bagikan di grup ya. Oke. Terus selanjutnya minggu depan kita akan lanjut belajar tentang sumber daya apa saja yang bisa langka, kemudian bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Untuk minggu depan kita belajar tentang itu ya. Iya, udah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, oke? Jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan ya. Nanti jika di luar pembelajaran ini ada pertanyaan, nanti bisa personal chat ke Ibu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mening. Iya, sama-sama.